Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anita Rahmadani Batubara, NIM F1C419031 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang struktur perkembangan tumbuhan dengan materi anomali yang terjadi pada batang dan akar tumbuhan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan yang merupakan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Sebelum kita semua menyaksikan video ini selengkapnya, mari sama-sama kita like, comment, and subscribe. Sebelum saya menjelaskan tentang anomali yang terjadi pada batang dan akar, ada baiknya kalau kita semua mengetahui apa itu anomali. Nah, anomali itu sendiri adalah penyimpangan yang terjadi pada tumbuhan. Penyimpangan itu dapat terjadi pada batang dan akar. Tetapi ada juga referensi yang mengatakan pada daun juga terjadi anomali. Namun belum diketahui jelasnya anomali yang terjadi pada daun itu terjadi pada struktur bagian mana. Sedangkan pada bagian batang dan akar telah diketahui jelas anomali yang terjadi itu yaitu pada bagian kambium atau stel, dan pada akar bisa terjadi pada bagian xilem dan floem. Sekarang saatnya saya menjelaskan tentang anomali yang terjadi pada batang. Sebagian besar tumbuhan mempunyai struktur stel yang normal, tetapi berbagai tumbuhan mempunyai struktur yang aneh. Struktur ini ada banyak ragamnya. Struktur aneh pada batang inilah yang disebut sebagai anomali atau penyimpangan. Anomali atau penyimpangan tersebut umumnya terjadi pada tumbuhan Angiospermae dan beberapa ditemukan pada tumbuhan dikotil. Selanjutnya yaitu struktur batang monokotil dan dikotil. Batang monokotil hanya memiliki bagian-bagian epidermis, jaringan dasar, dan berkas pembuluh. Sedangkan batang dikotil memiliki bagian-bagian yang lebih lengkap, yaitu epidermis, korteks, berkas pembuluh, kambium pembuluh, dan empulur. Anomali pada batang terjadi karena adanya beberapa peristiwa. Yang pertama, pertumbuhan sekunder yang tidak normal pada tumbuhan dikotil. Pada pertumbuhan ini terjadi posisi kambium yang abnormal. Beberapa batang yang mempunyai struktur menyimpang karena posisi kambium yang tidak normal. Contoh tumbuhan yang mengalami anomali pada kambiumnya yaitu Sergania ictioctona, di mana pada tumbuhan ini dapat kita lihat seperti gambar yang terang bahwa pada batangnya terjadi pemisahan karena berkas-berkas yang letaknya secara bersama-sama. Yang kedua yaitu aktivitas normal dari kambium yang posisinya normal. Maksudnya yaitu apabila kambium normal melepaskan sel pada beberapa tempat secara tidak teratur dan pada tempat-tempat tertentu membentuk xilem lebih banyak daripada floem, dan tempat lainnya akan membentuk floem lebih banyak daripada xilem, maka terbentuklah silinder xilem yang beralur. Contoh dari aktivitas abnormal pada kambium yang normal terjadi pada tumbuhan Aristolochia, di mana pada tumbuhan ini terbentuk xilem yang terpotong-potong terjadi karena kelakuan abnormal oleh kambium yang normal. Yang ketiga yaitu adanya pasak floem pada xilem. Batang muda menampilkan tipe struktur ini pada waktu dewasa, memperlihatkan lingkaran berkas vaskular yang normal. Trakea batang muda diameternya lebih sempit. Kayu yang terbentuk pada tingkat-tingkat selanjutnya akan mengandung trakea yang lebih lebar. Setelah tercapai, terjadilah alur dengan jarak sama pada xilem yang meluas hampir mendekati empulur. Kambium terletak pada dasar alur, namun kambium tidak ada pada permukaan radial alur itu. Berkas floem terbentuk dalam alur, kemudian akibat perkembangan maka alur itu akan tertutup lagi. Yang keempat yaitu adanya xilem bercelah. Pada Aristolochia atau tumbuhan liana, beberapa penggal atau segmen kambium hanya menghasilkan sel-sel parenkim,
baik ke arah sisi luar maupun ke dalam, sehingga dihasilkan parenkim seperti jejari. Segmen kambium itu terus-menerus membentuk jejari parenkim, karena itu menambah diameter. Dengan demikian, silinder vaskular yang terpecah-pecah oleh jejari lebar bertambah sekelilingnya, maka silinder sklerenkim yang mengelilingi berkas-berkas itu akan menjadi rusak yang berdekat, dan parenkim yang berdekatan akan tumbuh masuk ke dalam celah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh anomali yang terjadi pada batang, seperti tak adanya trakea pada silem, adanya berkas pengangkup tersebar pada tumbuhan dikotil, adanya berkas floem dan silem yang eksklusif atau menyendiri, adanya berkas pengangkut medular, adanya berkas pengangkut korteks, adanya floem intersilar, berkas pengangkut tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil, dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil. Nah, yang tadi itu adalah macam-macam anomali dari batang. Sekarang kita akan lanjut ke anomali pada akar. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis anomali pada akar, ada baiknya kalau kita melihat struktur dari akar tersebut. Apa saja sih jaringan-jaringan yang ada pada akar? Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis, yang keempat perisikel, yang kelima inti, yang keenam floem dan silem, serta rambut akar. Dan pada akar juga terdapat stele, baik itu pada monokotil dan pada dikotil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang topik yang kedua, yaitu anomali yang terjadi pada akar. Apa-apa saja sih bentuk anomali pada akar? Di sini kita akan mengetahuinya. Dalam keadaan tertentu, susunan akar akan mengalami anomali atau penyimpangan. Hal ini berkaitan dengan fungsi tambahan dari akar tersebut. Contoh-contoh anomali pada akar itu dapat berupa mikoriza, bintil akar, akar udara, dan umbi akar. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis anomali pada akar sesuai dengan fungsinya. Pertama, akar sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu pada tumbuhan Ipomea batarkas, di mana pada tumbuhan ini kambium muncul di sekitar pembuluh vaskular tunggal atau berkelompok dan menghasilkan floem yang kaya akan sel parenkim. Sejumlah besar sel parenkim penyimpanan berkembang pada kedua arah sehingga membentuk akar tuberosus. Berikut beberapa contoh penyimpangan yang terjadi pada akar, yaitu adanya filamen pada akar anggrek, akar udara, akar tunggang, akar lutut, akar hisap, dan akar papan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.